Salatul ilmi satu sa'ah, satu masalah lebih baik daripada 1000 rakaat. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita lanjutkan kajian kitab Naswaihul Ibad, masih dalam bab 2, maqalah yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu tasi'ata asyrata, pembicaraan yang ke-19. Uhiya, diwahyukan, ila ba'dil anbiya'i, kepada sebagian para nabi. Atini fima amartuka, taatlah kepadaku, kata Allah, di dalam perkara yang aku perintahkan kepadamu. Wala ta'syini, janganlah engkau durhaka kepadaku. Fima nasuhtuka, di dalam perkara yang aku memberikan nasihat kepada engkau. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada sebagian para nabinya supaya mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan jangan sampai mendurhakainya. Walaupun kita kadang sudah merasa bosan, sudah merasa lelah, baik ketika kita berzikir, ketika kita wirid, ketika kita baca sholawat, ketika kita sholat sunnah, puasa sunnah, ataupun ketika kita berjuang di jalan Allah. Kadang ada rasa bosannya, kadang ada rasa malasnya. Tapi kemalasan tersebut jangan sampai menjadikan kita kemudian menjadi menyerah. Kiai Idris Marzuki Lirboyo pernah suatu ketika berpesan pada santrinya, wahai santri, ketika engkau melakukan sebuah amalan dan engkau sudah merasa lelah dan bosan, maka janganlah engkau berputar balik, janganlah engkau menyerah. Karena ketika ada rasa lelah, ada rasa bosan, itu laksana orang yang bertamu, tuan rumahnya sudah mau membukakan pintu dan mempersiapkan jamuan-jamuannya, maka jangan sampai kita berputar balik. Jadi ketika kita merasa bosan ketika wirid dan ketika kita ngaji, ketika kita membaca sholawat, membaca wirid, zikir dan lain sebagainya, ataupun ketika kita berjuang di jalan Allah ada rasa bosan, maka janganlah berhenti. Karena ketika kita berhenti, maka kita akan tidak mendapatkan anugerah dari Allah. Karena laksana seorang tamu yang datang ke rumah seseorang, sedangkan yang punya rumah sudah mau membukakan pintunya dan di dalamnya sudah ada hidangan yang telah disiapkan untuknya, jangan sampai kita balik. Kita harus tetap berjalan, kita harus tetap masuk.
karena di situ sudah disediakan anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sir wala taqif wal maksud amamak. Sebagian kiai mengatakan sir wala taqif wal maksud amamak. Jalanlah terus, jangan berhenti, karena cita-cita masih di depan kalian. Kemudian wal maqalatul isruna, dan pembicaraan yang ke-20. Ila ikmalul aqli ittiba'u ridwanillahi ta'ala. Sempurnanya ikmalul aqli, menyempurnakan akal, adalah dengan mengikuti apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sempurna akalnya adalah orang yang senantiasa segala profesinya digunakan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia seorang petani, seorang pedagang, seorang guru, seorang pegawai, seorang pejabat, seorang pengusaha. Untuk menyempurnakan akalnya, tujuannya adalah ridwanullahi ta'ala, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus meneliti, apakah yang aku berbuat diridhoi oleh Allah ataupun tidak. Wajtinabu sukhtihi, dan menjauhi murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang menjadikan datangnya murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah murka? Karena tugas daripada manusia selain beribadah pada Allah, juga tugas manusia adalah sebagai khalifah di muka bumi, untuk memakmurkan, untuk menjaga bumi ini. Kalau bumi ini tidak dijaga, maka Allah pun akan murka. Wal maqalatul hadiyata wal isruna, dan maqalah yang ke-21. La hurbata lil fadil, tidak ada keasingan bagi orang yang memiliki kelebihan. Wala watona lil jahil, dan tidak ada tempat tinggal bagi orang yang bodoh. Jadi makalah yang ke-21 ini menjelaskan bahwasanya al-mutassifu bil ilmi wal amal kana mukraman mu'dhaman indan nas fi ayyi baladin kana. Jadi orang yang memiliki ilmu pengetahuan, selain daripada memiliki ilmu juga diamalkan, tidak hanya pinter tapi tidak benar. Harus pinter dan benar. Nah, itu. Maka dia akan mukraman, akan dimuliakan, mu'dhaman, akan diagungkan fi ayyi baladin kana, dimanapun dia bertempat tinggal. Walaupun itu bukan tempat kelahirannya, tapi dia memiliki keistimewaan baik dalam ilmu agama ataupun ilmu pengetahuan umum. Ketika dia memiliki keistimewaan, maka dia akan kelihatan, akan tampak, akan dimuliakan, akan diagungkan. Tapi sebaliknya, wala watona lil jahil, dan tidak ada tempat kelahiran bagi orang yang bodoh. Jadi orang yang bodoh, walaupun dia bertempat di tempat kelahirannya, bertempat di tanah airnya, dia akan terasing, dia akan hidup seperti bukan hidup di negerinya sendiri. Dia akan hidup seperti di negerinya orang lain,
Kenapa? Karena rakyatnya itu bodoh. Karena umat Islam ini bodoh, sehingga walaupun di daerahnya sendiri, di negerinya sendiri, dia akan terasing seperti hidup di negeri orang lain. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit yang kami bacakan dari kitab Nasrul Ibad, dari makalah yang 19, makalah yang ke-20 dan makalah yang ke-21, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi para jamaah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim